Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Husna Khairisa, salah satu dosen di jurusan S1 Geografi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Halu Oleo. Video ini merupakan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Pengajaran yang merupakan salah satu penilaian dalam sertifikasi dosen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan mata kuliah Hidrologi Dasar. Mata kuliah Hidrologi Dasar merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa S1 Geografi dan dapat diambil pada semester 2. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan diampu oleh 3 orang dosen. Secara umum, mata kuliah Hidrologi Dasar membahas tentang siklus hidrologi, neraca air, konsep air daratan, kualitas dan kuantitas air, faktor dan dampak pencemaran air bagi manusia dan lingkungan. Penilaian pada mata kuliah Hidrologi Dasar terbagi menjadi 4 komponen, yaitu 10% dari tugas, 10% dari ujian tengah semester, 15% dari praktikum, 15% dari ujian akhir semester, dan 50% dari partisipasi mahasiswa. Penilaian juga mempertimbangkan jumlah kehadiran mahasiswa, di mana berdasarkan peraturan akademik Universitas Halu Oleo, mahasiswa paling tidak mengikuti perkuliahan 80% dari total pertemuan pada satu semester. Berikut video pengajaran mata kuliah Hidrologi Dasar pertemuan 15. Ready? Ready. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. How are you? I'm fine. You? I'm good, thank you. So, before we start our class today, let's pray based on our religion. Semoga dimudahkan untuk memahami materi dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya akan mempresentasi dulu ya. Rifki. Laude Tuga. Salwa. Wow Demitra. Lisa. Bunga Lestari. Materi pada mata kuliah Hidrologi Dasar hari ini adalah pencemaran air. Kita pada hari ini adalah pengertian dan konsep pencemaran air, faktor-faktor penyebab pencemaran air, jenis pencemaran dan berdasarkan sumber dan karakteristiknya, dan terakhir menganalisis dampak pencemaran air. Referensi yang digunakan pada hari ini yaitu yang pertama, buku Telaah Kualitas Air bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan dari Effendi 2023. 2. Environmental Chemistry of Water Second Edition dari O'Neill 2019. 3. Pencemaran air dan udara dari Wardana 2004. Dari jurnal Challenges of Integrated Water Resources Management in Indonesia dari Fulazaki 2014. Changes in water quality in trophic status associated with cage aquaculture in Lake Maninjau, Indonesia from Heni 2016. And also my own research, Kualitas Air Sumur Bor Kota Kendari 2020. Before we start our lesson about water pollution atau pencemaran air, ada yang ingat our previous lesson tentang kualitas air? Apa itu kualitas air? Please raise your hand. Please Tuga. Kualitas air adalah kondisi air yang diukur berdasarkan parameter tertentu sesuai peraturan yang berlaku. Alright, good. Ada yang mau menambahkan? Please, Lisa. Kualitas air menentukan apakah air tersebut layak untuk digunakan sesuai peruntukannya. Alright, good. Nah, tadi Tuga telah menyebutkan bahwa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Apa perundang-undangannya? Can you tell me? Okay, please, Fajrin. Good. Ada yang tahu isinya? Please. Apa isi Undang-Undang Nomor 1 tentang kualitas air? Itu ada kelas-kelasnya, ada berapa kelas dan apa aja peruntukannya? Oke, please. Kelas yang pertama air baku atau air minum, kelas
yang Oke. kedua reaksi air, kelas yang ketiga budidaya ikan, dan kelas yang keempat yaitu irigasi pertanian. Alright, jadi ada 4 kategori kualitas air berdasarkan peruntukannya. Nah, masih melihat parameter kualitas air yang pertama keruhan atau kejernihan air. Ada parameter fisik, kimia, dan biologi. Di mana di karakteristik fisik kita punya tingkat kejernihan air. Misalnya ini ya. Dibandingkan yang ini kita bisa melihat langsung kejernihannya. Apakah jernih apa enggak? Alright. Yang jernih itu adalah air yang apa? Raise your hand please. Yes? Oke, air yang diminum. Ada lagi air yang jernih itu air yang dari mana? Boleh, ada lagi? Please. Sungai, good. Sungai bagian mana? Karena sungai ada apa? Hulu, tengah, dan hilir. Biasanya yang jernih itu bagian, please. Oke, good. Karena biasanya di tengah dan hilir itu sudah terkontaminasi. Karakteristik fisik atau parameter fisik adalah air yang bisa langsung kita amati tanpa ada alat apapun untuk mengidentifikasinya. Jadi kita langsung pakai indera kita sendiri. Nah, terus terakhir yaitu bau dan rasa. Air yang bisa diminum itu kan tidak berbau dan tidak berasa. Kalau ada bau dan rasa berarti ada kontaminasi di situ. Tergantung nanti kontaminasinya apa. Jadi beda kontaminasi, beda bau dan rasa. Seperti itu. Air semakin rendah pH semakin rasanya semakin, raise your hand please. Please. Good. Kalau semakin tinggi pH maka semakin raise your hand please. Alright. Di sini nanti kalau misalnya kalian mau mengetes, ini kalian celupkan di airnya. Habis itu nanti lihat reaksinya. Nanti dicocokkan dengan warna pH yang ada di sini. Pada umumnya ini 7. Ya kan? Nah, kalau misalnya dicelupkan ke air yang misalnya netral, dia tidak berubah warna, it means dia netral. Kalau dia berubah warna, entah nanti menjadi merah di atasnya, ini kan ada 4 warna, berarti dia semakin asam. Kalau di sini dia semakin kuning di atasnya, berarti semakin basa. Is that clear? Alright. Yang terakhir parameter biologi. Ada coliform, ada mikroorganisme patogen. Itu salah satunya. Nanti ada lagi bakteri, virus, dan parasit berbahaya itu misalnya di air. Kalau kalian tahu air comberan, warnanya hitam, ya kan? Aku bayang aja udah ngeri gitu. Nah, itu mikroorganisme dan bakteri virusnya macam-macam. Dan biasanya kontaminasi fekal itu misalnya kayak E. coli yang membuat orang-orang diare. Kalau minum itu harus direbus dulu kan. Paling enggak beberapa bakteri mati pada suhu 100 derajat. Tapi ada kontaminasi yang seperti logam berat dan lain-lain itu emang nggak bisa hilang dia ketika direbus. Yang direbus itu kan kebanyakan memang parameter biologi. Kalau misalnya parameter kimia emang nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Harus disaring atau dilakukan perlakuan khusus. Yang di benak kalian tentang pencemaran air, mendengar kata pencemaran air itu apa yang ada di benak? Please, Rifki. Tingkat kekeruhan dan perubahan warna pada air dan baunya berubah. Lanjut. Kalau sudah berbau baru warnanya tidak bening, pencemaran ini. Oke, good. Ada lagi? Mau menambahkan? Pencemaran pabrik industri, misalnya yang tadinya ini sungai bersih, tapi adanya masyarakat mungkin atau pabrik-pabrik yang membuang limbah gitu di sungai, akhirnya sungainya tercemar, kotor. Oke, berarti kotor. Ada lagi yang mau menambahkan, please? Air yang bagus itu dia bening,
Apalagi? Tidak ada rasa. Nah, jadi air itu apabila di luar ini berarti dia ada kontaminasi apapun itu. Nah, jadi pengertian dari pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya zat atau makhluk hidup ke dalam air oleh kegiatan manusia ataupun secara alami, sehingga kualitas airnya turun dari peruntukan yang seharusnya. Jadi misalnya tadi kita punya 4 kelas. Yang paling tinggi adalah air minum. Nah, apabila air itu punya rasa atau punya warna atau punya bau, berarti ada kontaminasi di situ. Dan itu tidak bisa dijadikan air minum. Jadi turun kelasnya ya kan. Nah, itu sudah termasuk pencemaran air. Please. Bagaimana dengan air mineral yang dimasakkan? Karena mereka mengklaim kayak ada masalah. Oh, oke. Sebelum saya jawab, ada yang mau menjawab? Please. Mineral yang biasanya dijual itu ada mineralnya. Ini karakteristiknya apa? Warnanya apa? Bening. Oke. Ada rasanya? Ada manis-manisnya ya kan? Terus ada baunya? Oke, keruh? Nah, manis-manisnya itu kalau misalnya kita lihat di sini, di nutrition fact-nya, itu ada mineral-mineralnya. Misalnya kayak kalsium, magnesium, karbonat, dan lain-lain ini. Dan ini pasti sudah, memenuhi standar baku mutu. That's why ini walaupun ada manis-manisnya, tetap bisa diminum. Gitu. Terjawab ya Ines? Nah, faktor pencemaran air ini ada yang alami, yang tadi saya sebutkan, ada yang antropogenik atau hasil dari aktivitas manusia. Nah, erosi dan sedimentasi, of course, ini air sungai, saya ambil. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya ini kan air sungai bagian hilir saya ambil nih. Nah, dia sebenarnya terlihat bersih, tapi warnanya apa? Oke, kuning dan keruh. Nah, berarti kekeruhannya agak tinggi. Habis itu juga dia berwarna. Berarti di sini dia ada larutan suspended solid di sini. Terus ada pelapukan batuan, ya, dekomposisi organik. Nah, ini contoh dari dekomposisi organik. Ini kan air rawa. Di mana air rawa itu dia yang tanaman-tanaman mati di rawa itu dia terdekomposisi, beda sama sungai. Coba nanti kalau misalnya dia ini keduanya ini dia mengendap atau tersedimentasi, nanti beda hasilnya. Ini tuh senyawa organik tuh kayak gini dia bentukannya. Ada kayak hasil sersah-sersah tanaman. Kalau ini dia butir-butir kecil. Kayak kalau misalnya kita melarutkan kopi. Kalau melarutkan teh, nah ini seperti melarutkan teh. Kalau ini seperti melarutkan kopi, gitu. Ampasnya. Nah terus kalau misalnya terjadi banyak urbanisasi di kota, apa hubungannya dengan pencemaran ya? Kira-kira raise your hand, anyone yang bisa menjawab? Tingginya urbanisasi di kota, apa hubungannya dengan pencemaran air? Urbanisasi itu kan berarti penduduk kota lebih banyak. Please, Rifki. Karena di perkotaan itu sudah terlalu banyak sampah kebutuhan sehari-hari dan mengakibatkan air tercemar. Oke, good. Ada lagi? Please, Evandra. Hubungannya tadi urbanisasi di kota dengan Pencemaran air. pencemaran air. Kalau urbanisasi di perkotaan itu semakin banyaknya penduduk, maka semakin banyaknya sesuatu sampah yang menyebabkan sungai tercemar. Oke, good. Ada lagi tambahan? Di sini ada video tentang water pollution.
Water pollution effects on the environment. Water pollution has reached frightening levels in recent years despite the considerable efforts to treat and clean up wastewater. In fact, humans add 1.2. Nah, ini kalau misalnya kita lihat tadi yang alga yang eufikasi. Jadi di situ yang hijau-hijau ini adalah alga. Dan airnya ini juga tidak bening ya, kita lihat ya. Water. Nah, jadi dia bilang 2050 kita tuh kalau misalnya air volumenya tetap ya kan. Tapi apakah dia bisa diminum atau tidak? Itu another story. Jadi walaupun kita punya banyak water resources, tapi airnya kotor, tetap kita punya lack of water. Nah, that's why banyak orang-orang yang kekurangan air bukan karena airnya kurang, tapi air bersihnya yang kurang. This lack of oxygen. Nah, jadi alga bloom itu dapat dari hasil pertanian dan pakan ikan. Dia kan untuk pakan ikan itu akan berupa chemical yang banyak untuk meningkatkan pertumbuhan, entah itu tanaman atau ikan. Tapi yang sisa-sisanya itu juga masuk ke dalam air dan menumbuhkan organisme lain, yaitu alga di sini. 3 karakteristik sumber air. Anyone can explain apa perbedaannya sungai, danau, air tanah? Please. Kalau sungai dia tuh langsung ke laut. Kalau danau dia tergenang di situ saja, karena itu areanya tertutup. Oke. Seorang geographer harus bisa mengidentifikasi dari ini. Please. Kenapa disebut air tanah? Karena airnya berada di bawah tanah. Oke, that's good. Ini ada air tanah dangkal, biasanya tuh kurang dari 25 meter. Ada air tanah sedang. Ini biasanya nggak bisa digali. Ini biasanya sumber gali nih ya. Nah, ini untuk menghindari nyamuk tadi ditutup, ya kan? Nah, ini bisa dari perkolasi air. Kalau ini dia tetap dan dia mengalir. Nah, ini pakai sumur bor sudah. Kedalamannya bisa sampai 50 meter. Oke, thank you. Siapa yang mau maju untuk mengidentifikasi karakteristik 3 air ini? Ini ada 3 sumber. Yang satu ini kita belum saya buka tadi sumbernya dari mana. Yang pertama ini kan ada air sungai, ada air dari rawa, yang ini belum saya buka nih. Harus kalian tebak sendiri. Tidak ada kontaminasi berbahaya di sini. Please, warnanya apa? Ini lebih kecoklatan, keruh-keruh. Yang terakhir? Ini sangat coklat. Sangat coklat. Oke. 3 ini yang paling tercemar yang mana? Ini Oke. sekali. Silakan identifikasi ini. Bau tanah. Oke. Apa warnanya? Enggak kecoklatan. Oke. Kekeruhannya? Keruh. Oke. Warnanya coklat. Please. Kalau ini warnanya ini keruh, warnanya ini agak kecoklatan. Tingkat kekeruhannya keruh. Kalau untuk baunya, Apa yang bisa menebak ini adalah air apa? Ini adalah air lindi namanya. Atau air cairan dari sampah yang mengalir ke tanah. Jadi gini, kalian tahu TPA? Tempat pembuangan akhir. Nah, di situ kan tergenang banyak sampah-sampah di situ. Nah, sampah di situ ada yang sampah organik, ada yang tidak organik. Nah, yang organik itu mengurai. Nah, menjadi ini. Hubungannya karakteristik sumber air dengan pencemaran adalah kalau misalnya sungai, dia airnya mengalir. Danau dan air tanah dia cenderung tetap. Dan dia tidak mengalir walaupun ada aliran air tanah, tapi dia di situ-situ aja. Gitu. Nah, kalau di sungai ada yang namanya self purification. Di mana kalau misalnya air sungai itu mengalir, kalau misalnya ini, let's say ini kan saya ambil dari hilir, dari hulunya bersih, dia datang terus nih kayak gini.
by the time dia akan bersih selama bagian tengah tidak banyak kontaminasinya. Jadi kalau misalnya air itu tidak diapa-apain, nah dia akan bersih sendiri kalau sungai. Kalau danau dan air tanah itu sulit untuk mengembalikan kualitas mutu airnya, begitu. That's why PDAM itu mengambil dari sungai, bukan dari air tanah atau dari danau. Karena kalau misalnya air PDAM itu kan dia disuling ya, difilter. That's why kalau misalnya air di hulunya itu bisa diambil dan difilter untuk disalurkan menjadi air minum. Begitu. Nah, penelitian saya sumur bor di Kendari itu terkontaminasi. Kan Kendari itu dia bentuknya C ya. Kalau Kendari di sini ini sungai laut Banda ya. Di sini air sumurnya itu sudah terkontaminasi air laut, disebut dengan intrusi air laut. Let's say ini laut. Di sini sumur bor. Di sini tuh air. Batas airnya di sini. Nah, kalau misalnya diambil terus, jadi kan ada ruang kosong di sini. Ruang kosong inilah yang diisi air laut. Begitu. Jadi air tanah ini sebenarnya sangat rentan terhadap pencemaran kalau misalnya diambil terlalu banyak. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita mulai studi kasus. Jadi kan tadi dimulai dari saya studi kasusnya di adanya intrusi air laut di Kendari. Nah, sekarang giliran kalian untuk mencari studi kasusnya. Baik, berhitung 1 sampai 3 ya. 1. Ines? 2. Oke. 4. 1. 1. 1. Oke. Yang 1 grup 1 di sini, grup 2 and 3 di sana. Dan alright. So, siapa yang mau duluan? Raise your hand please. Oke. Baik, yang pertama dari kelompok 2, yang lain pay attention ya. Please. Perkenalkan, nama saya Alminur Falak. Saya di sini akan membacakan studi kasus yang kita bahas. Pencemaran air danau. Kasusnya eutrofikasi Danau Toba, Sumatera Utara. Sumber pencemaran Keramba Jala Apung atau KJA 15.000 unit, diproduksi 18.000 ton ikan per tahun. Dampak ekonomi dan lingkungan, kerugian sekitar perikanan 50 miliar per tahun. Perencanaan kunjungan wisata 25%, biaya pengelolaan air baku meningkat 200%. Sumbernya yaitu Eutrophication Assessment of Lake Toba, North Sumatra, Indonesia by Lukman 2019. Yes. Oke, thank you. Tepuk tangan buat kelompok 2. Dan sumbernya tadi sudah diambil tidak hanya dari berita tapi juga dari jurnal. It's so very good. Siapa yang mau mempresentasikan hasil kerjanya? Please, group 1. Saya akan mempresentasikan hasil dari pembahasan kami, yaitu studi kasus pencemaran air sungai. Saya mengambil studi kasus dari Citarum, Jawa Barat. Sungai Citarum merupakan sungai terpanjang di Jawa Barat, yaitu 297 km yang mengalir melalui 13 kabupaten atau kota. Sumber pencemarannya itu ada 4, yaitu limbah industri 2000 lebih industri tekstil, kimia, dan makanan. Limbah domestik 9 juta penduduk di Das Citarum. Limbah pertanian, penggunaan pupuk dan pestisida berlebihan. Sampah 300 ton per hari dibuang di sungai. Dampaknya pencemaran Sungai Citarum, Jawa Barat. Pertama, biaya pengelolaan air PDAM meningkat 300%. Kedua, kematian ikan massal
2019 kerugian 2,5 miliar rupiah. Sumber ini saya ambil pertama dari berita yaitu Detikcom dan Antara News. Untuk jurnalnya di sini saya ambil Challenge of Integrated Water Resource Management in Indonesia, Rosmini 2018. Saya akan membacakan studi kasus pencemaran air tanah. Kasus yaitu kontaminasi air tanah oleh Lindi TPA Bantar Gebang, Bekasi. Latar belakang: TPA Bantar Gebang merupakan tempat pembuangan sampah terbesar di Asia Tenggara. Adapun karakteristik Lindi, yang pertama, volume 2.000 sampai 3.000 meter kubik per hari. Dampak kesehatan masyarakat dari survei epidemiologi 1.200 responden pada tahun 2021. Yang pertama, penyakit diare 65% penduduk atau 2 kali lipat area kontrol. Degradasi kualitas tanah pertanian. Keempat, penurunan produktivitas pertanian 30-50%. Sumber berita kompas.com dan Koran Jakarta. Analisis kualitas air tanah di sekitar TPST Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kedua, Groundwater Contamination Assessment around Bantar Gebang Landfill Indonesia, Waste Management and Research. Baik, karena sudah mengumpul semua, and our time is up. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, ada yang mau menyimpulkan apa aja yang kita dapat hari ini, please? Yaitu kualitas air. Kualitas air adalah kondisi air yang diukur berdasarkan parameter tertentu sesuai peraturan yang berlaku. Dari materi ini kita dapat simpulkan bahwa kita juga dapat tahu bahwa mana air yang dapat kita konsumsi dan tidak dikonsumsi. Itu bahaya mengkonsumsi air yang tercemar. Sekian materi kita pada hari ini. Dan because today is the last meeting of hydrology, I hope kalian bisa belajar semuanya untuk UAS kita nanti. Karena tadi sudah ditutup dengan kesimpulan, so thank you for your attention. Sorry for my mistake. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. I close our class today by wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.